Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan pribadi dan sosial. Masuk ke dalam materi, yaitu pengertian bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan pribadi dan sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Bimbingan pribadi dan sosial adalah layanan bimbingan untuk membantu siswa agar menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengenal dengan baik dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan bertanggung jawab. Yang kedua ada ragam masalah bimbingan pribadi dan sosial. Secara terperinci, peserta didik dalam lingkungan persekolahan pada umumnya menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan, serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan yang lebih kreatif, produktif, dan normatif, baik dalam keseharian maupun untuk peran di masa yang akan datang. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi dan menyalurkan atau mengembangkannya pada melalui kegiatan yang kreatif, normatif, dan produktif. Yang keempat, pemantapan tentang kelemahan diri dan usaha penanggulangannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan pengambilan suatu keputusan. Yang keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat jasmani dan rohani. Yang kedelapan, pemantapan kemampuan berkomunikasi. Yang kesembilan, pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan argumentasi secara dinamis, kreatif, normatif, dan produktif. Yang kesepuluh, pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan penuh tanggung jawab. Ragam permasalahan tersebut apabila dikelompokkan ke dalam pencapaian tugas, perkembangan, dan standar kompetensi kemandirian murid sebagai berikut. Yang pertama, berlandaskan hidup religius. Yang kedua, landasan perilaku etis. Yang ketiga, kematangan emosional. Yang keempat, kematangan intelektual. Yang kelima, kesadaran tanggung jawab. Yang keenam, peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketujuh, penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan, kemandirian perilaku ekonomis. Yang selanjutnya ada strategi dan teknik bimbingan pribadi dan sosial, yaitu melalui yang pertama, konseling individual, yang kedua, konsultasi, yang ketiga, nasihat, yang keempat, bimbingan kelompok, yang kelima, konseling kelompok, yang keenam, pengajaran remedial, yang ketujuh, mengajar bernuansa bimbingan. Yang pertama, konseling individual. Konseling individual adalah merupakan bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku murid. Yang kedua, konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena sesuatu hal akan lebih berhasil
jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Yang ketiga, nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru atau konselor. Pemberian nasihat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A. Berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh murid. B. Diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. C. Nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh murid, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalannya. Yang D. Penentuan keputusan diserahkan kepada murid, alternatif mana yang akan diambil. Yang E. Hendaknya murid mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Yang keempat, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap murid yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok kecil yang beranggotakan 2-6 orang, kelompok sedang yang beranggotakan 7-12 orang, dan kelompok besar berjumlah 13 orang sampai 20 orang, ataupun bisa dalam kelas yaitu berjumlah 21 orang sampai 40 orang. Yang kelima, konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada murid dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Prosedur kelompok sama dengan bimbingan kelompok, yaitu terdiri dari tahapan pembentukan, tahapan peralihan, tahapan kegiatan, dan tahapan pengakhiran. Yang keenam, pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan salah satu kegiatan utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnosis kesulitan belajar mengajar. Strategi dan teknik pengajaran dapat dilakukan secara preventif, kuratif, dan pengembangan. Tindakan pengajaran remedial dikatakan bersifat kuratif jika setelah program PBM utama selesai diselenggarakan, pendekatan preventif ditunjukkan kepada murid tertentu yang diperkirakan akan mengalami hambatan terhadap pembelajaran yang akan dipenuhinya. Pendekatan pengembangan merupakan tindakan lanjut dari upaya diagnosis yang dilakukan guru selama berlangsung PBM. Yang ketujuh, mengajar bernuansa bimbingan, yaitu yang pertama, secara umum bimbingan yang dapat diberikan guru sambil mengajar adalah yang B. Yang ketujuh, mengajar bernuansa bimbingan. Yang pertama, secara umum bimbingan yang dapat diberikan guru sambil mengajar. Yang kedua, mengenal dan memahami murid secara mendalam. Ketiga, memberikan perlakuan dengan memperhatikan perbedaan individual. Yang keempat, memperlakukan murid secara manusiawi. Yang kelima, memberikan kemudahan untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang keenam, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Upaya untuk mengatasi masalah. Yang pertama bisa melalui 1. Mengenal masalah. Dalam langkah ini bertujuan untuk mengenal masalah-masalah yang harus dipecahkan atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, menggunakan keterampilan konseling. Menerapkan konseling tidak berarti menjadi konselor.
perlu diketahui perbedaan antara menerapkan beberapa dasar keterampilan konseling dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan konseling. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang bimbingan pribadi dan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi